Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Sejarah dan Teori Arsitektur kelas D. Kami di sini akan mepresentasikan hasil kerja kami mengenai arsitektur candi era Majapahit dan Singosari. Anggota kelompok kami yakni ada Santika Fitri Salsabila, Fatia Azahra, dan Rahmafika Randika Uzada. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan kebudayaan yang berasal dari berbagai suku bangsa di seluruh penjuru negara. Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam perkembangan budaya dan akulturasinya. Akulturasi kebudayaan dapat terjadi karena banyaknya suku, ras, dan agama yang masuk ke dalam Indonesia melalui hubungan internasional tertentu, seperti halnya yang terjadi pada agama Hindu dan Buddha. Akulturasi tersebut mempengaruhi banyak hal dalam berbagai bidang, salah satunya pada bidang arsitektur. Pada masa kejayaan Hindu-Buddha maupun percayaan lainnya, seluruh hal tersebut menghasilkan arsitektur yang bervariasi, termasuk tempat-tempat peribadahannya. Agama Hindu yang disebarkan oleh orang-orang India dari berbagai golongan, mereka membawa budaya peribadahan yang berbentuk candi. Apa itu candi? Candi merupakan bangunan untuk memuliakan orang yang sudah meninggal, yang ditujukan kepada raja dan bangsawan. Kajian terhadap bangunan candi pada umumnya ditekankan pada candi-candi yang didirikan pada masa Mataram kuno dan Majapahit, karena bangunan-bangunan tersebut memiliki karakteristik yang khas. Karakteristik ini biasa dikenal sebagai candi dengan gaya arsitektur Jawa Timur dan Majapahit dan Jawa Tengah Mataram kuno. Sejarah Kerajaan Majapahit dan Singosari. Kerajaan Majapahit adalah salah satu imperium terbesar dalam sejarah Indonesia pada abad 13. Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara. Dalam kitab para raton dan negara Kertagama, disebutkan bahwa kerajaan Majapahit diawali oleh pembukaan hutan tarik oleh Raden Wijaya. Sebelum berdirinya kerajaan Majapahit, terdapat kerajaan Singosari yang telah lama berdiri dan disebut sebagai kerajaan terkuat di Jawa. Raden Wijaya merupakan menantu dari Kertanegara, sang penguasa kerajaan Singasari sebelum kerajaan tersebut runtuh akibat pemberontakan kerajaan Kediri dan pasukan Mongol. Raden Wijaya kemudian berhasil mengalahkan pasukan-pasukan tersebut dan kemudian mendirikan kerajaan Majapahit di bawah pimpinannya. Kekuasaan kerajaan Majapahit sangat luas dan berlokasi di Jawa Timur. Letak geografis kerajaan ini sangat strategis karena mudah diakses dari jalur darat maupun air, sehingga Majapahit dapat berkembang dengan pesat dan menjadi salah satu kerajaan terbesar di Indonesia yang memiliki banyak peninggalan. Candi di era Singosari terbagi menjadi 3 periode. Periode awal ada masa kerajaan Kanjuruan, ada Candi Badut, dan Candi Songgoriti. Pada masa pemerintahan Airlangga di Kerajaan Kediri, ada Pemandian Belahan, Candi Jalotundo, dan Candi Penataran. Di masa kerajaan Singosari, ada Candi Singosari, Candi Jawi, Candi Jago, Candi Kidal, dan candi-candi lainnya. Candi era kerajaan Singosari yaitu Candi Singosari. Candi Singosari dibangun sebagai penghormatan bagi raja terakhir kerajaan Singosari, yaitu Raja Kertanegara yang wafat pada tahun 1902. Candi yang terletak di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ini pertama kali dilaporkan pada 1803 oleh Nicolus Engelhard, gubernur pantai Laut Jawa yang berkebangsaan Belanda. Seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa nama dari candi ini. Di antaranya ada Candi Menara, Candi Sela, Candi Cungkup, Candi Renggo, dan Candi Singosari. Konsep rancangan kosmologis Candi Singosari. Candi Singosari terletak pada hamparan rerumputan di tengah pemukiman padat. Memiliki tinggi total 14,01 meter dan luasnya 13,82 kali 13,82 meter. Candi ini memiliki 3 tingkatan yang terdiri dari puncak atau syabloka, badan atau bawah loka, dan kaki atau purloka. Candi Singosari merupakan candi Hindu yang khasnya berbentuk ramping. Candi ini berfungsi untuk persembahan bagi Raja Kertanegara. Ada versi lain yang menyebutkan bahwa candi ini juga digunakan untuk persembahan mengenang jasa dan kesetiaan mantan patih Singosari yang gugur bersama Raja Kertanegara. Selain berfungsi sebagai bangunan pemujaan, candi ini juga berfungsi sebagai transformator dari air biasa menjadi air suci. Bentuk dari candi ini menggambarkan puncak Gunung Mahameru. Yang khas dari candi ini adalah inti candi yang berada pada bagian kaki candi. Karakteristik bentuk Candi Singosari. Candi Singosari berbentuk simetris, memiliki 3 tingkat, yaitu atap, badan, dan kaki dengan inti candi berada di kaki candi. Proporsi dan skala semakin ke atas semakin kecil. Kemudian ornamen pada puncak atap ikut mengecil sehingga mencapai keseimbangan antara sisi kanan dan kiri. Adanya tangga pada bagian kanan dan kiri menghasilkan sebuah pencerminan. Point of interest pada candi ini adalah ornamen besar pada bagian tengah kepala candi yang berbentuk kepala pusaka. Tangga pada bagian depan sisi candi menjadi pengarah pencapaian. Candi Singosari, karakteristik ruangnya memiliki pintu masuk utama di bagian badan yang lebih besar daripada pintu lainnya. Pada Candi Singosari terdapat relung di tiap sisinya yang berjumlah 5 yang menghubungkan ke sebuah ruang. Ruang tersebut masing-masingnya tidak saling terhubung. Kemudian materialnya bagian atas menggunakan batu besi berukuran 40 x 20 x 30 cm dan bagian bawahnya menggunakan batu desiter berukuran 87 x 20 x 67 cm.
Contoh candi era Majapahit pada periode tengah abad 12 sampai 13 Masehi, yakni ada Candi Bajang Ratu, Candi Beling Lawang, Candi Tikus, Candi Sumur Upas, Candi Bangkal, dan lain-lain. Sedangkan pada periode akhir pada abad 14 sampai 15 Masehi, ada Candi Gunung Gambir, Candi Pari, Candi Jabung, dan lain-lain. Candi era Kerajaan Majapahit, Candi Sukuh. Lantas daerah Candi Sukuh merupakan kelompok candi Hindu yang terletak di wilayah Desa Bejo, Kecamatan Karangmoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dan berlokasi di lereng barat Gunung Lawu dengan berada di ketinggian 910 meter di atas permukaan laut. Candi ini terlihat sangat dipengaruhi oleh kepercayaan Tantrayana, di mana kepercayaan ini cukup populer pada zaman pemerintah Kerajaan Negara. Kompleks candi ini dibangun atas perintah Ratu Smita dan didirikan pada abad 15 dan ditemukan kembali pada tahun 1815 pada saat pemerintahan Raffles. Itu pembangunan kali ini adalah untuk tujuan pengurutan, yaitu menangkal atau memasuk kekuatan buruk yang mengaruhi kehidupan. Konsep rekaman kosmologis yang Sukuh dengan zona linear yang mana sangat berbeda dalam candi pada umumnya yang seperti adalah dengan pusat di tengah. Pintu utama pada ke arah barat atau pada Gunung Lawu dan candi utama pada ke arah timur membelakangi Gunung Lawu. Pada kosmologi masyarakat pasif, sumber berarti kematian dan sumber alam kehidupan. Relief yang terdapat di candi ini merepresentasikan tiga dunia, yakni dunia bawah yang direpresentasikan dengan relief Basuci dan berada di paling bawah, relief Ramayana merepresentasikan dunia tengah berada di tingkat tengah, dan relief Swarga Rohana Parwa berada di bagian paling atas dan belakang melambangkan ke atas. Karakteristik bentuk candi Sukuh adalah candi unik memiliki tatanan linear dengan candi berbentuk bulat. Hal ini diduga karena pada saat pembangunan candi ini terjadi pemudaran agama Hindu hingga akhirnya terjadi akulturasi dengan era Prahindu dan Relatif Jawa. Kompleks candi ini memiliki 3 tingkat halaman dengan gapura berada di pintu masuk dan candi utama berada di halaman paling atas sebagai bangunan utama dan point of interest-nya. Candi utama diduga mengambil inspirasi dari kuil Sumayat dan Inca ataupun piramida di Mesir karena memiliki bentuknya. Candi Sukuh, karakteristik luas dari Sukuh. Candi Sukuh berbentuk kompleks dengan luas kurang lebih 5.500 meter persegi dalam bentuk halaman bertingkat 3. Pada tiap tingkatannya terdapat gapura sebagai pintu masuk tiap tingkat. Pada halaman teratas pelatarannya paling luas karena candi paling besar berada di situ. Jalan menuju candi utama adalah jalan lurus bertingkat lewat jalan setapak, tepat dan pelataran. Penataan ruangnya berbentuk linear dengan sumbu barat dan timur. Urutannya adalah gapura teras pertama, teras kedua, teras pertama, gapura teras kedua, lalu teras kedua, lalu gapura teras ketiga, dan pada teras ketiga ini terdapat candi utama dan patung. Penataan ruang ini dilakukan dengan bentuk manusia. Candi utama sebagai kepalanya dan pintu masuk gapura sebagai kakinya. Material dan konstruksi candi Sukuh yang sekarang bisa dilihat dan diteliti diduga hanya bagian batur atau kidannya saja. Sedangkan bagian inti candinya yang terbuat dari kayu sudah hilang dalam waktu. Hal ini dibuktikan dengan adanya umpah batu di pelataran atap. Candi ini terbuat dari batu andesit dengan relief yang relatif sederhana. Candi yang tampak sekarang berbentuk trapesium berukuran 15 meter persegi dan tinggi 6 meter. Tambahan untuk candi Sukuh erat kaitannya dengan aliran Tantrayana. Tantrayana adalah aliran yang berkembang dan tercatat kawasan di India, Tibet, dan Cina. Tantrayana ini dipraktekkan oleh para sedekah, yang berarti orang yang ingin mencapai suatu tujuan, yang dalam hal ini adalah kemampuan untuk menjalani hidup secara seimbang, baik secara filosofis dan secara agama atau kepercayaan Tantrayana berkembang baik dan mencapai puncaknya di Jawa pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Vajrayana adalah paham Tantrayana Hindu yang biasa disebut aliran Tantra Kanan, sedangkan Mantrayana dan Mantra Maya adalah aliran Tantra Buddha yang terkait dengan mantra dan hal gaib atau biasa disebut aliran Tantra Kiri. Candi lainnya dari era Kerajaan Majapahit adalah Candi Boyolangu. Candi Boyolangu berada di tengah pemukiman penduduk di wilayah Dusun Dadapan, Desa Boyolangu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, wilayah Provinsi Jawa Timur. Candi ini ditemukan kembali oleh masyarakat pada tahun 1914 dalam timbunan tanah. Latar sejarah Candi Boyolangu, meskipun Kerajaan Majapahit didominasi oleh agama Hindu, Candi Boyolangu atau disebut juga sebagai Candi Gayatri merupakan bagian dari kategori Candi Buddha. Candi ini diduga dibangun pada masa pimpinan Raja Hayam Wuruk sebagai bentuk penghormatan pada Gayatri. Candi ini dikategorikan sebagai Candi Buddha karena Putri Gayatri mengartikan hidupnya sebagai biksuни hingga akhir hidupnya. Konsep perancangan Candi Boyolangu. Candi Boyolangu atau Gayatri merupakan kompleks percandian yang terdiri dari 3 bangunan perwara. Bangunan pertama disebut sebagai induk perwara karena berukuran lebih besar dan bertempatan di antara kedua bangunan lainnya. Masing-masing candi menghadap ke arah barat. Induk perwara berbentuk bujur sangkar dengan panjang dan lebar 11 x 40 meter. Area candi berbentuk perwujudan Dhyani Buddha Wairocana yang duduk di atas singgasana berhias daun teratai. Konsep kosmologis dari Candi Boyolangu, candi ini dulu berfungsi sebagai tempat penyimpanan abu jenazah Gayatri dan sekaligus sebagai tempat pemujaan oleh masyarakat pengikutnya. Dalam pemujaan tersebut, Gayatri diwujudkan sebagai Dhyani Buddha Wairocana dengan sikap Dharma Cakramuja. Candi Boyolangu disebut sebagai tempat keramat yang disekar para pembesar Majapahit setiap bulan Badrapada. Terima kasih, mohon maaf segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.